Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Di sini kita akan membahas berbagai hal menarik yang semoga bisa menambah wawasan, inspirasi, sejarah, dan sekaligus hiburan untuk kita semua. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like di channel CNTV Kebumen, supaya kami semakin semangat menghadirkan informasi dan konten menarik untuk Anda semua. Benteng Van der Wijk di Gombong, Kebumen, adalah salah satu peninggalan kolonial Belanda yang hingga kini masih berdiri kokoh. Bangunan ini bukan sekadar dinding bata merah yang menjulang, tetapi juga saksi bisu perjalanan panjang sejarah Jawa di masa kolonial. Di balik setiap lengkung jendela dan susunan bata, tersimpan kisah perjuangan, kekuasaan, dan strategi militer yang pernah mewarnai tanah Gombong. Pembangunan benteng ini erat kaitannya dengan kepentingan Belanda dalam memperkuat pertahanan militernya di Jawa setelah berakhirnya Perang Diponegoro 1825-1830. Perang besar yang mengguncang Jawa tersebut membuat Belanda sadar bahwa mereka memerlukan pusat militer yang lebih kuat di wilayah strategis. Gombong dipilih karena letaknya di jalur utama yang menghubungkan Jawa bagian utara dan selatan. Ada perbedaan pendapat mengenai tahun pasti pendiriannya. Beberapa sumber menyebut benteng mulai dibangun sekitar tahun 1820-an menjelang Perang Diponegoro, sementara catatan lain menegaskan pembangunan dilakukan pada pertengahan abad ke-19, sekitar 1844-1848. Perbedaan ini muncul karena kurangnya dokumentasi resmi yang konsisten. Namun, kesepakatan umum menyebutkan bahwa benteng sudah aktif digunakan oleh Belanda pada pertengahan abad ke-19. Nama Van der Wijk diduga berasal dari Jenderal Van der Wijk, seorang perwira tinggi Belanda yang berperan penting dalam strategi militer kolonial. Meski tidak semua catatan sepakat mengenai siapa persisnya yang memberi nama, tradisi lisan masyarakat Gombong dan arsip militer Belanda mengaitkan nama tersebut dengan tokoh militer era kolonial. Dari sisi arsitektur, benteng Van der Wijk memiliki keunikan tersendiri. Bentuknya segi 8, oktagonal, berbeda dari benteng-benteng lain di Jawa yang umumnya berbentuk persegi 4. Dindingnya terbuat dari bata merah yang tebal, dengan tinggi bangunan 2 lantai, dan dilengkapi jendela-jendela besar bergaya arsitektur Eropa abad ke-19. Bangunan ini dilengkapi dengan ruang-ruang yang berfungsi sebagai barak prajurit, gudang persenjataan, ruang tahanan, dan pusat komando. Luas bangunan mencapai sekitar 7 hektar dengan halaman tengah yang lapang. Dari segi militer, desain seperti ini memudahkan Belanda untuk mengawasi daerah sekitar sekaligus mempertahankan posisi jika diserang. Benteng Van der Wijk awalnya digunakan sebagai basis pertahanan menghadapi potensi pemberontakan rakyat Jawa. Setelah Perang Diponegoro berakhir, benteng tetap dijadikan markas militer karena posisinya yang strategis di jalur lintas selatan Jawa. Dari sinilah Belanda bisa dengan mudah mengontrol pergerakan dari Banyumas, Yogyakarta, hingga pesisir selatan Jawa. Selain sebagai pusat pertahanan, pada pertengahan abad ke-19 benteng ini juga difungsikan sebagai sekolah militer untuk anak-anak Eropa. Disinilah para kadet Belanda menempuh pendidikan militer sebelum ditempatkan di berbagai wilayah Nusantara. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya benteng ini dalam sistem pertahanan kolonial. Dalam catatan sejarah, beberapa tokoh besar militer Belanda pernah ditempa di benteng Van der Wijk. Salah satunya adalah Herman Willem Daendels yang dikenal pernah berhubungan dengan kebijakan pertahanan di Jawa, meski catatan langsung tentang keterkaitannya dengan benteng ini masih simpang siur. Namun, keberadaan sekolah militer di benteng memperlihatkan perannya sebagai pusat pendidikan strategis. Memasuki abad ke-20, fungsi benteng perlahan berubah.
Ketika Belanda memperluas kekuasaan di Hindia Belanda, benteng ini tidak lagi menjadi pusat pertempuran, melainkan lebih banyak difungsikan sebagai pusat pelatihan, gudang logistik, dan markas garnisun. Pada masa pendudukan Jepang, 1942-1945, benteng Van der Wijk jatuh ke tangan tentara Dai Nippon. Jepang menggunakan benteng ini sebagai tempat tahanan dan barak militer. Banyak cerita rakyat setempat yang menyebutkan penderitaan penduduk sekitar ketika benteng dikuasai Jepang, termasuk kerja paksa yang melibatkan warga pribumi. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, benteng ini diambil alih oleh Tentara Nasional Indonesia, TNI. Pada awalnya digunakan sebagai markas militer di wilayah selatan Jawa Tengah. Keberadaannya kembali strategis karena masa itu Indonesia menghadapi ancaman agresi militer Belanda yang berusaha merebut kembali kekuasaan. Pada dekade-dekade berikutnya, benteng ini tetap berfungsi sebagai fasilitas militer. Bahkan hingga era Orde Baru, benteng masih dikelola oleh pihak militer dan baru kemudian statusnya mulai dialihkan menjadi cagar budaya. Secara arsitektur, benteng ini sempat mengalami beberapa kerusakan akibat usia dan pemakaian, namun struktur utama masih terjaga. Bata merah tebal yang dipakai dalam konstruksi terbukti mampu bertahan lebih dari 1 abad tanpa runtuh, menunjukkan kualitas pembangunan yang tinggi pada masa kolonial. Masyarakat sekitar memiliki hubungan emosional dengan benteng ini. Bagi mereka, benteng bukan hanya peninggalan penjajah, melainkan juga bagian dari identitas Gombong. Banyak cerita rakyat dan kisah turun-temurun yang berkembang tentang aktivitas misterius di dalam benteng, menambah daya tariknya. Memasuki era modern, pemerintah daerah bersama pihak swasta melakukan restorasi dan menjadikan benteng Van der Wijk sebagai objek wisata sejarah. Cat dinding bata merah dipertahankan untuk menonjolkan kesan otentik, sementara bagian dalam direnovasi untuk bisa diakses wisatawan. Kini, pengunjung dapat melihat langsung ruangan-ruangan bersejarah, tangga melingkar, lorong panjang, dan menara pengawas. Ada pula kereta wisata yang membawa pengunjung mengelilingi bagian luar benteng. Semua ini bertujuan agar masyarakat lebih mengenal sejarah sekaligus menjadikannya destinasi rekreasi. Sebagai bangunan cagar budaya, benteng ini mendapat perhatian khusus dari arkeolog dan sejarawan. Upaya dokumentasi terus dilakukan untuk melestarikan informasi sejarah yang tersisa, mengingat banyak arsip kolonial yang hilang atau tercecer. Di sisi lain, masih ada perdebatan di kalangan sejarawan tentang tahun pastinya benteng dibangun. Perbedaan catatan ini tidak mengurangi nilainya, melainkan justru menunjukkan betapa kompleksnya sejarah kolonial di Jawa. Benteng Van der Wijk juga sering dijadikan bahan kajian akademis, baik dari sisi arsitektur militer, sejarah kolonial, maupun pengaruhnya terhadap perkembangan masyarakat Gombong. Keberadaannya membuktikan bahwa Gombong pernah menjadi titik penting dalam strategi pertahanan Belanda di Jawa. Selain itu, benteng ini menjadi simbol perlawanan diam-diam. Meski dibangun oleh Belanda untuk menindas rakyat Jawa, kini justru menjadi milik bangsa Indonesia dan berdiri sebagai monumen sejarah. Perubahan makna ini adalah bagian penting dari perjalanan bangsa. Kini, setiap tahun ribuan wisatawan datang ke benteng untuk belajar sejarah, berfoto, maupun menikmati suasana tempo dulu. Bagi generasi muda, benteng ini adalah sarana mengenal perjuangan dan memahami bagaimana bangsa ini pernah berada di bawah cengkraman kolonialisme. Bagi masyarakat Gombong, benteng Van der Wijk adalah kebanggaan lokal. Ia bukan sekadar bangunan tua, melainkan saksi sejarah yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dengan menjaganya,
Mereka sekaligus menjaga identitas dan ingatan kolektif tentang perjalanan panjang daerahnya. Dengan demikian, kisah Benteng Van der Wijk bukan hanya cerita tentang bata merah yang tersusun rapi, tetapi juga tentang strategi kolonial, penderitaan rakyat, perlawanan tersembunyi, dan akhirnya, kebangkitan bangsa. Ia adalah potongan sejarah yang hidup, mengingatkan kita pada masa lalu sekaligus memberi inspirasi untuk masa depan.